Shalom semuanya, kita kembali lagi hari ini untuk mendengarkan renungan yang diambil dari buku Richard Foster, yaitu Tertib Rohani, yang juga telah dibawakan oleh teman-teman kita beberapa waktu yang lalu. Dan hari ini kita akan melanjutkan seri selanjutnya. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih untuk kesempatan kami bisa mendengarkan renungan pada hari ini. Kiranya Tuhan berbicara kepada kami dan Tuhan menyingkapkan kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, selama beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu, khususnya dari 2 hari yang lalu, kita sudah membahas satu tema khusus, yaitu mengenai saat teduh atau meditasi. Kita sudah tahu nih, tujuannya tuh apa sih kita bersaat teduh, tujuannya tuh apa sih kita bermeditasi, pentingnya tuh apa untuk kita bermeditasi atau bersaat teduh. Dan kita juga sudah tahu bahwa untuk bersaat teduh kita perlu meluangkan waktu-waktu khusus, jam-jam khusus, jam-jam tertentu untuk kita bersaat teduh. Nah, tetapi pada hari ini kita akan membahas satu permasalahan yang sangat-sangat penting dalam meditasi atau dalam saat teduh. Renungan hari ini saya beri tema tetap teduh sebelum berteduh. Sekali lagi, tetap teduh sebelum berteduh. Nah, menjadi hal yang mudah bagi kita untuk kita meluangkan waktu bersaat teduh. Menjadi hal yang mudah untuk kita menyisihkan waktu-waktu tertentu, waktu-waktu khusus untuk kita bersaat teduh. Contohnya sebelum tidur, jam 10 atau jam 11 malam, itu waktu yang kita khususkan untuk bersaat teduh. Sebenarnya itu hal yang mudah. Kita tinggal atur waktu kita tinggal bangun komitmen untuk kita menyisihkan waktu-waktu itu. Tetapi ternyata yang menjadi kesulitan adalah ketika kita memulai saat teduh itu. Bayangkan saja, baru kita lipat tangan, baru kita tutup mata, pikiran kita udah melayang kemana-mana. Kita udah memikirkan aktivitas-aktivitas hari esok, kita udah memikirkan tugas-tugas yang akan datang, kita sudah memikirkan permasalahan-permasalahan yang sebenarnya nggak berkaitan dengan saat teduh kita. Pada akhirnya apa? Jangankan 5-10 menit, 1 menit saja itu menjadi perjuangan yang berat bagi kita untuk kita bisa connect dengan Allah. Pada akhirnya kita menjadi nggak tahan untuk berlama-lama diam di hadirat Allah. Rasanya tuh pengen cepet-cepet selesai aja dari saat teduh itu. Nah, kenapa kita bisa mengalami hal seperti itu? Ternyata kita kurang mempersiapkan waktu kita untuk bersaat teduh. Maksudnya apa? Bukankah kita sudah meluangkan waktu? Bukankah kita sudah menyisihkan waktu? Ternyata persiapan yang perlu kita lakukan untuk bersaat teduh lebih daripada itu. Dalam buku ini, Richard Foster menjelaskan bahwa seluruh waktu kita, seluruh hari kita, sepanjang hari kita maksud saya, itu merupakan persiapan bagi kita untuk bersaat teduh. Artinya mulai bangun dari tidur, ketika kita beraktivitas, ketika kita berkuliah, ketika kita bekerja, ketika kita pelayanan, ketika kita bertemu dengan orang, itu adalah kesempatan untuk kita mempersiapkan diri sebelum kita bersaat teduh. Nah, maksudnya apa? Tentu dalam sehari-hari kehidupan kita mengalami banyak hal ya. Kita ketemu dengan orang-orang yang menyakiti kita ketemu dengan godaan-godaan yang membuat daging kita bergejolak. Kita bertemu dengan hal-hal yang membuat hasrat dosa kita tuh pengen dilampiaskan. Nah, ternyata itu adalah kesempatan bagi kita untuk mempersiapkan diri sebelum kita bersaat teduh. Bagaimana kita bisa teduh ketika orang menghina kita? Bagaimana kita bisa teduh ketika tugas menghimpit kita? Bagaimana kita bisa teduh ketika kita dijahati oleh orang lain? Itu penting ternyata. Nggak mungkin kan ketika orang berbuat jahat kepada kita langsung lari ke ruang doa dan baru 1 jam setelah itu kita ketemu lagi dengan orang itu. Enggak. Karena ketika orang berbuat jahat kepada kita, pada waktu itu juga responnya dituntut daripada kita. Respon kita apa? Apakah kita membalas kejahatan? Atau kita tetap teduh, kita tetap diam, kita tetap bersabar, dan kita tetap mengasihi orang itu? Nah, oleh sebab itu dibutuhkan latihan sebenarnya. Tetapi memang itu harus kita lakukan sepanjang hari. Kita harus mengingat Allah bukan hanya ketika waktu-waktu khusus berdoa. Kita harus mengingat Allah sepanjang waktu kita. Ketika kita punya kesempatan untuk berbicara kotor, apakah kita bisa menahannya? Ketika kita punya kesempatan untuk mendengar sesuatu yang nggak baik, apakah kita bisa memfilternya?
Ketika kita dijahati oleh orang lain, apakah kita bisa menahan rasa itu dan kita menggantikannya dengan belas kasihan Allah? Itu adalah kesempatan untuk kita mempersiapkan diri bersaat teduh. Bagaimana kita bisa tetap teduh sebelum kita berteduh di malam hari nanti? Sebelum kita berteduh di saat teduh nanti, kita harus mengisi hari-hari kita, sepanjang hari kita dengan hal-hal yang membangun batin kita. Kita harus menginput diri kita dengan hal-hal yang membangun roh kita. Jangan bercanda dengan teman-teman yang bercandaannya itu menyakiti orang lain, menyakiti hati Allah. Jangan ikut-ikutan bergaul dengan orang-orang yang pada akhirnya hanya melakukan dosa. Jangan memberi kesempatan kepada iblis. Makanya, jika sepanjang hari kita tetap teduh di hadapan Allah, kita tetap teduh ketika kita punya kesempatan berbuat jahat, kita tetap teduh ketika kita punya kesempatan untuk berbuat dosa, maka pada waktu-waktu khusus ketika kita meluangkan waktu bersaat teduh, itu menjadi waktu yang sangat-sangat cepat untuk kita bisa terkonek dengan Allah. Kenapa? Kita baru memulai saat teduh kita udah connect dengan Allah karena kita sepanjang hari sudah terkonek dengan Allah. Jangan sepanjang hari kita nggak terkonek dengan Allah, lalu kita mau baru mulai 1 menit kita langsung connect dengan Allah. Itu hal yang berat. Tetapi bayangkan jika dari pagi kita sudah terkonek dengan Allah, ketika kita bekerja kita terkonek dengan Allah, ketika kita melakukan aktivitas kita sudah terkonek dengan Allah, maka ketika waktu-waktu khusus kita meluangkan waktu, itu adalah saat-saat yang paling indah sepanjang hari kita. Oleh sebab itu mari semuanya, seperti dikatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa, tetaplah teduh sebelum berteduh, sehingga kita tetap bisa menemukan Allah sepanjang hari kita. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami agar kami bisa memiliki keteduhan di dalam Engkau. Rengkuh kami ya Roh Kudus, sehingga kami bisa tetap mendengarkan suara Tuhan dalam sepanjang hidup kami. Ketika godaan itu datang, kami tetap bisa memandang Allah yang hidup, sehingga kami bisa terus melayani perasaan Tuhan sepanjang hari kami. Terima kasih, kami siap untuk berteduh sepanjang waktu kami di dalam kasih setia Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.